Dewi Bulan dari Tiongkok yang terkenal dengan kisah cintanya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang Dewi Chang'e dari mitologi Tiongkok atau Cina. Awalnya nama Dewi ini adalah Heng E, cuman nama itu mirip sama Kaisar Liu Heng. Jadi mereka menganggap nama kaisar itu harus unik, nggak boleh ada yang mirip-mirip. Memiliki nama yang hampir mirip dengan sang kaisar itu dianggap sangat tabu, dianggap sangat pantang, sangat dilarang. Jadi karena itulah diubahlah panggilan Heng E ini menjadi Chang'e. Terus asal-usul Chang'e sebenarnya tidak jelas coy, tidak diketahui. Dia anaknya siapa, anak dari dewa mana, keluarganya siapa, tidak diketahui. Mungkin dulu ada narasi yang hilang, makanya sekarang kita tidak tahu. Terus Dewi Bulan ini digambarkan sebagai wanita yang sangat cantik. Kulitnya putih seputih susu, rambutnya hitam sehitam malam, dan bibirnya pink seperti bunga sakura. Mengenakan hiasan rambut yang mantep dan memakai gaun yang panjang. Dan terkadang Dewi Chang'e ini digambarkan memegang kelinci putih. Yap, mirip sama Chang'e yang ada di ML. Cuman yang ini bukan bocil. Dewi Chang'e ini kan terkenal dengan kisah cintanya. Cuman ya yang namanya mitologi pasti ceritanya berbeda-beda. Seiring berjalannya waktu ada berbagai versi yang muncul. Cuman secara garis besar alurnya itu mirip lah. Jadi di sini awal ceritanya Dewi Chang'e udah punya suami. Nama suaminya adalah Hu Yi. Hu Yi adalah pemanah yang hebat di Kahyangan. Kahyangan di sini maksudnya istana langit ya, tempat tinggal para dewa. Nah, suatu ketika salah satu petinggi atau kaisar di istana langit namanya Di Jun dan istrinya yang bernama Si He, mereka berdua memiliki anak yaitu 10 matahari. Nah, dari yang kubaca bentukannya itu ada yang bilang dia seperti burung api dan burung api ini bisa berubah menjadi matahari. Nah, masing-masing dari 10 matahari ini memiliki giliran untuk melintasi langit. Cuman lama-kelamaan mereka jadi bosen coy. Bosen gitu melintasi langit sendirian. Dan oleh karena itu, mereka 10 matahari ini memutuskan untuk pergi diam-diam untuk keluar bersama dan bermain. Dan disitulah terjadi adanya 10 matahari di langit. Dan otomatis membuat bumi menjadi sangat panas. Terus efeknya apa? Kebakaran hutan terjadi di mana-mana. Sungai dan danau menjadi kering. Tanah juga menjadi tandus. Otomatis tumbuh-tumbuhan susah untuk tumbuh. Dan itu mengakibatkan kelaparan yang luar biasa di bumi. Karena nggak ada yang bisa dimakan sama diminum coy. Udah kering semua. Akhirnya Kaisar Giok meminta Hu Yi atau suaminya Chang'e ini untuk mengurus masalah tersebut. Nah, Hu Yi pun dengan busur dan anak panahnya memanah 9 matahari hingga mereka terjatuh. Dan menyisakan 1 matahari di langit. Dari beberapa yang kubaca, matahari-mataharinya ini terbunuh. Dan jadinya Hu Yi menyelamatkan bumi, tapi di sisi lain dia membunuh anak-anaknya Di Jun. Dan oleh karena itu, keabadian Hu Yi dan Chang'e diambil, terus mereka diusir dari Kahyangan. Di situ Dewi Chang'e bingung gitu kan. Kan dia nggak ngelakuin apa-apa, tapi kenapa kena hukuman juga? Kok diusir juga? Cuman ya udahlah, mereka pun tinggal di bumi dan hidup sebagai manusia yang fana. Makhluk hidup yang bisa mati. Tapi mereka sebenarnya tidak siap ataupun takut kepada kematian. Karena ya nggak expect aja gitu, kalau keabadian mereka bakal dicabut dan mereka akan menghadapi kematian. Jadi mereka belum siap-siap gitu. Oleh karena itu, Hu Yi berinisiatif untuk melakukan perjalanan ke Gunung Kunlun untuk mencari ramuan keabadian. Singkat cerita, dia pun bertemu dengan Ibu Suri, dia yang punya ramuan keabadian tersebut. Terus karena Ibu Suri merasa simpati kepada Hu Yi, dia pun memberikan ramuan kepada Hu Yi. Nah, ramuan itu cukup untuk membuat 2 orang abadi. Tapi ramuan itu bisa untuk membuat 1 orang menjadi sepenuhnya dewa. Nah, jadi kalau salah satu di antara mereka meminum seluruh ramuan tersebut, maka mereka harus berpisah. Karena yang satu udah jadi dewa, yang satu masih jadi manusia biasa. Jadinya yang satu tinggal di langit, yang satu tinggal di bumi. LDR jadinya. Nah, jadi kalau nggak mau LDR seperti itu, mereka harus membagi ramuan tersebut 50-50, setengah-setengah. Sesampainya di rumah, karena keegoisan dan kerinduan Chang'e untuk menjadi dewi kembali, dia meminum seluruh ramuan keabadian tersebut. Dia nggak membaginya ke Hu Yi. Chang'e pun menjadi dewi kembali, dia pun terbang menuju Kahyangan. Sedangkan Hu Yi dengan marah mencoba memanah Dewi Chang'e, agar Dewi Chang'e ini terjatuh gitu. Cuman karena rasa cintanya dan rasa sayangnya itu, dia tidak bisa memanah. Ya tetap dipanah, cuman anak panahnya itu meleset semua coy. Aimnya Hu Yi jadi jelek gitu, akurasinya jelek. Terus Dewi Chang'e ketika sampai di Kahyangan, sebenarnya dia tidak diterima lagi di situ. Jadinya ya dia pergi ke bulan dan membuat rumahnya di sana. Baru untuk Hu Yi dia hidup sebagai manusia biasa.
hingga akhirnya dia tewas karena pengkhianatan yang dilakukan oleh muridnya. Dan selesai. Yang ini bisa dibilang bad ending sih coy. Tapi kita akan bahas versi yang satunya lagi. Nah, di versi yang kedua ini, Huoyi dan Chang'e awalnya adalah manusia biasa. Huoyi adalah pemanah yang hebat, dia bahkan pernah melindungi masyarakat dari serangan monster dengan panahnya, sedangkan Chang'e adalah manusia yang sangat cantik pada masa itu. Jadi yang cowok prestasinya bagus, yang cewek fisiknya mantap. Menikah, jadilah pasangan idaman. Terus setelah itu terjadi hal serupa seperti versi sebelumnya, yaitu ada 10 matahari di langit. Karena nggak kuat dengan penderitaan ini, akhirnya Huoyi pun memanah 9 matahari tersebut dan menyisakan 1 matahari sebagaimana mestinya. Nah, karena tindakan heroiknya Huoyi ini, tindakan kepahlawanannya Huoyi ini, Dewa Siwangmu memberikan hadiah yaitu ramuan keabadian yang bisa membuatnya menjadi dewa. Cuman ya itu hanya cukup untuk 1 orang aja. Jadi kalau dia mau jadi dewa, ya dia harus berpisah dengan istrinya. Tapi mereka sepakat, Huoyi sama Chang'e ini sepakat kalau mereka akan hidup bersama. Jadi ramuan itu tidak akan digunakan. Ramuan itu hanya disimpan aja. Biarlah nggak usah ngambil jabatan sebagai dewa, asalkan dia bisa hidup bersama kekasih yang dicintainya. Tapi salah satu muridnya Huoyi yang bernama Feng Meng, entah tahu dari mana, dia mengetahui tentang ramuan keabadian tersebut. Dan si Feng Meng udah merencanakan dia akan mencurinya ketika Huoyi pergi. Dan terjadilah keributan antara Feng Meng dan Chang'e. Mereka berebutan gitu. Feng Meng mau mengambil ramuannya, sedangkan Chang'e mau mencegahnya. Terus karena Chang'e ngerasa dia tidak bisa ngebiarin ramuan ini jatuh ke tangan yang salah, akhirnya dia sendirilah yang meminum ramuan tersebut. Jadi mau nggak mau, untuk mencegah si Feng Meng, Chang'e pun meminum ramuan tersebut. Dan jadinya Dewi Chang'e ini menjadi dewi, dan terbanglah dia ke langit. Cuman dia memilih untuk tinggal di bulan, karena itu jaraknya lebih dekat ke bumi. Jadi dia bisa lebih dekat lah dari suaminya gitu. Suaminya pun Huoyi sering mempersembahkan makanan favoritnya Dewi Chang'e. Dengan harapan ya biar Dewi Chang'e ini nggak merasa kesepian. Karena kan LDR nih mereka. Jadi Huoyi itu pengen menghibur Chang'e lah, biar Dewi Chang'e nggak merasa kesepian sendirian di bulan. Jadi Huoyi terus melakukan hal tersebut ya kan, mempersembahkan makanan favoritnya Dewi Chang'e sampai dirinya wafat. Dan itu berlanjut ke masyarakat Tiongkok ya kan, udah jadi tradisi. Yang mana pada saat festival musim gugur, orang-orang melakukan persembahan kepada Dewi Bulan tersebut. Dan orang-orang akan berbagi kue bulan kepada teman atau tetangganya. Jadi ya tetap LDR, cuman ya ini lebih bagus lah endingnya. Tapi ada tambahan, Dewi Chang'e ini sejak minum ramuan keabadian, dia jadi kecanduan sama ramuan tersebut. Jadi setiap hari dia itu membuat ramuan keabadian dan meminumnya sendiri. Terus Kaisar Giok mengirim kelinci Giok, kelinci putih itu, untuk menemani Dewi Chang'e. Dan sejak saat itu, kelinci putih inilah yang membuat ramuan keabadian untuk Dewi Chang'e. Jadi Dewi Chang'e nggak perlu capek-capek lagi untuk bikin sendiri. Nah, kalau kita lirik ke ML, Mobile Legends Bang Bang, Chang'e di ML juga memiliki kelinci giok tersebut. Jadi ya bisa dibilang atributnya lengkap lah gitu. Ciri khasnya Dewi Chang'e juga ada soalnya, yaitu kelinci putih itu. Cuman bedanya ya dia di ML itu bocil. Nah, dalam kisah perjalanan ke barat, kisahnya Kerasakti, Sun Wukong, kalian pasti tahu karakter Cupat Kai ini, ya kan, yang siluman babi. Dia pernah mengalami jatuh cinta pada pandangan yang pertama kepada Dewi Chang'e. Jadi awalnya kan Cupat Kai ini adalah seorang panglima di Kahyangan. Namanya adalah Panglima Tiang Feng. Nah, suatu ketika Chang'e ini datang ke Kahyangan dengan terburu-buru, dan ternyata dia dikejar sama anak panah. Di sini ceritanya Chang'e masih jadi manusia biasa ya coy. Diselamatkanlah Chang'e ini, cuman bukan Tiang Feng yang menyelamatkannya. Ada yang lain, dewa yang lain. Disitulah Tiang Feng jatuh cinta pada pandangan yang pertama. Setelah diinterogasi si Chang'e ini, ternyata dia melarikan diri dari Huoyi. Di sini ceritanya Huoyi itu jahat cuy. Jadi mentang-mentang dia udah menyelamatkan bumi dengan memanah 9 matahari, Huoyi ini jadi semena-mena. Dia jadi sombong karena telah menyelamatkan bumi. Jadi dia minta imbalan gitu ke masyarakat. Kalau semua wanita, semua gadis-gadis di daerahnya itu harus menjadi istrinya, termasuk Chang'e. Cuman Chang'e kan nggak mau. Jadi dia memakan pil keabadian, kemudian kabur ke Kahyangan. Nah, ketika Dewi Chang'e ini kabur, Huoyi memanah. Dan anak panahnya itu autopilot, dia ngejar Chang'e. Gitu my brother. Dan singkat cerita, PDKT yang dilakukan oleh Panglima Tian Feng itu
itu terlalu berlebihan coy. Dia sampai kembali ke masa lalu gitu, memutar waktu untuk mendapatkan cintanya Chang'e. Karena dia bolak-balik gagal gitu untuk merayu Dewi Chang'e. Makanya dia selalu memutar waktu. Singkatnya terbongkar semua lah, ya kan? Tiang Feng ini melanggar aturan gitu, suka-sukanya aja dia. Dan di situ Chang'e pun juga ikut terlibat, makanya dia juga mendapatkan hukuman. Dewi Chang'e dihukum untuk tinggal di bulan. Sedangkan Panglima Tiang Feng diberi hukuman kalau dia akan bereinkarnasi sebagai manusia. Dan dia akan selalu mengalami nasib buruk dengan kisah cintanya, dengan kisah asmaranya. Adalah yang dia bereinkarnasi jadi pengemis, terus jatuh cinta pada wanita cantik yang bangsawan gitu. Cuman ditolak, terus dipukulin. Baru dia mati, terus bereinkarnasi lagi menjadi bangsawan. Bukan pengemis gitu, bangsawan. Cuman ketika dia pulang ke rumah, istrinya itu mati coy. Dan dia udah membusuk. Dan banyak lagi lah nasib sial yang dialami oleh Tiang Feng. Tiang Feng terus bereinkarnasi sampai 500 kali. Dan terakhir ketika Tian Feng mau direinkarnasi, dia ngelawan para penjaga akhirat gitulah. Cuman pas dia ngelawan itu, dia kepleset coy ke lubang reinkarnasi hewan. Dan jadilah Cupatkai, manusia setengah babi, yang mana dia akan bertemu dengan Kerasakti atau Sun Wukong. Jadi ya, kisah Chang'e tidak ada yang berjalan dengan mulus, sama seperti yang dikatakan oleh Cupatkai. Sejak dahulu memang begitulah cinta, deritanya sungguh tiada berakhir. Oke, itulah pembahasan kita di video kali ini. Intinya cerita Dewi Chang'e ini ada berbagai versi. Ada yang bilang dia awalnya memang udah dewi, ada yang bilang dia awalnya adalah manusia biasa. Terus asal-usulnya juga tidak diketahui. Kita nggak tahu keluarganya siapa. Yang kita tahu adalah suaminya yang bernama Huo Yi. Dan Dewi Chang'e terkenal dengan kisah cintanya ini. Sampai dijadikan sebagai bagian dari festival musim gugur. Dan aku yakin banyak dari kalian yang familiar dengan Chang'e yang ada di Mobile Legends Bang Bang. Dan yap, inspirasinya memang dari Dewi Chang'e ini. Terus dari background story-nya yang aku baca, Chang'e di ML ini juga memakan pil keabadian. Sehingga itu ngebuat dia diusir gitu dari rumah, dari tempatnya. Terus diperintahkan buat membantu Zilong dalam pertempuran di Land of Dawn untuk menghapus kesalahannya, dosa-dosanya. Jadi persamaannya adalah sama-sama makan atau minum pil keabadian. Jadi inspirasinya ngambil itunya aja dia. Oke, terima kasih udah nonton. Koreksi bila ada yang salah, tambahin bila ada yang kurang, dan sampai jumpa di next video.